Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya Tio Wijaya dan Ferdi Budi Pratama, akan menjelaskan materi tentang mazhab dan talfik. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Allah mengharuskan umat mengikuti ajaran Al-Quran dan hadis meski Al-Quran sudah diturunkan secara sempurna dan lengkap. Tidak berarti semua hal dalam kehidupan manusia diatur secara detail oleh Al-Quran maupun hadis. Selain itu, perbedaan keadaan pada turunnya Al-Quran dengan kehidupan modern. Setiap saat masalah baru akan terus berkembang dan diperlukan aturan-aturan baru dalam melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu ada pembagian tentang mazhab, yaitu ada pengertian, latar belakang, sejarah lahirnya, dan bermazhab di era milenial. Poin yang pertama, pengertian mazhab. Mazhab berasal dari kata dahabayadabu, dahaban artinya jalan yang dahului dan dilewati menjadi tujuan seseorang ulama fikih. Berbeda dalam mendefinisikan mazhab secara istilah. Adapun definisi tersebut dapat dilihat sebagai berikut. 1. Wahbah Zuhaili memberikan batasan mazhab sebagai skala hukum yang mengandung berbagai masalah, baik dilihat dari aspek metode yang mengantar pada kehidupan secara keseluruhan maupun aspek hukumnya sebagai pedoman hidup. Kedua, mazhab menurut Ibrahim Al-Majuri dan Muhammad Syatta Al-Dimyati adalah pendapat para imam yang berkaitan dengan hukum. Yang terakhir yaitu Muslim Ibrahim mendefinisikan mazhab ini sebagai hasil ijtihad seorang mujtahid kepada hukum dalam Islam yang digali dari ayat Al-Quran atau hadis yang dapat diijtihadkan. Berikutnya yaitu latar belakang munculnya mazhab. Akhirnya berbagai aliran atau mazhab dalam ilmu fikih dilatar belakangi oleh beberapa faktor, antara lain disebabkan oleh yang pertama, perbedaan pemahaman. Kedua, perbedaan dalam masalah hadis. Ketiga, perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan kaidah lughwiyah nash. Keempat, perbedaan dalam mentahrijkan dalil-dalil yang berlawanan. Kelima, perbedaan tentang qiyas. Keenam, perbedaan dan penggunaan dalil-dalil hukum. Yang ketujuh, perbedaan dalam pemahaman ilat hukum. Dan yang terakhir, perbedaan dalam masalah nazak. Selanjutnya yaitu sejarah lahirnya mazhab. Mazhab pada dasarnya juga termasuk usul fikih yang merupakan cara penggalian hukum atau tarikah al-istibath yang bertujuan melahirkan hukum. Dengan demikian, jika dikatakan mazhab Syafi'i, hal tersebut berarti fikih dan usul fikih menurut Imam Syafi'i. Dengan demikian, mazhab berarti kumpulan hukum Islam yang dihasilkan oleh mujtahid dan juga dapat berarti usul fikih yang menjadi jalan yang ditempuh mujtahid tersebut dalam menggali dan mengeluarkan hukum Islam. Secara mazhab dibagi menjadi 5, yaitu dari abad 0 sampai 1 Hijriah, yaitu masa pertumbuhan. Mazhab pada zaman Rasulullah adalah sebatas ijtihad atau pendapat para sahabat dalam memahami agama. Berikutnya abad 2 sampai abad 3, yaitu pembentukan. Beliau digelari dengan nama Abu Hanifah yang berarti suci dan lurus. Mazhab fikihnya dinamakan mazhab Hanafi. Berikutnya yaitu abad 3 sampai 9, yaitu abad keemasan. Munculnya ulama-ulama besar yang menisbatkan diri ke mazhab tertentu, di antaranya dari kalangan Syafi'iyah seperti Imam An-Nawawi dan Imam Muzani. Berikutnya abad 10 sampai abad 13, yaitu abad kemunduran. Mazhab mengalami kemunduran karena faktor penjajahan di dunia Islam dan tidak kuatnya kekuasaan muslim pada saat itu di bawah kepemimpinan Daulah Utsmaniyah. Yang terakhir yaitu abad 14 sampai sekarang, yaitu abad kebangkitan. Mazhab mengalami kebangkitan kembali dimulai dengan munculnya para ulama dengan kitab-kitabnya yang terkenal seperti Syekh Wahbah Zuhaili, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Berikutnya yaitu bermazhab di era milenial. Di masa ini, permasalahan hukum Islam semakin kompleks dan beragam baik dari kuantitas maupun kualitasnya. Umat Islam diwajibkan untuk menggali dan mengeluarkan hukum langsung dari sumber utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Namun, faktanya tidak semua orang mampu melakukannya, yaitu menggali dari mengambil hukum istibath, hukum secara langsung dari kedua sumber tersebut karena keterbatasan ilmu. Pada umumnya, menyepakati bahwa orang mampu melakukan istibath hukum secara langsung dari Al-Quran dan Sunnah berwajib berpegang teguh kepada pendapatnya dan wajib baginya untuk
mengamalkan sesuai dengan hasil ijtihadnya. Para ulama yang memiliki kualifikasi mujtahid dituntut bekerja keras untuk menyelesaikan permasalahan hukum Islam kontemporer, sementara mayoritas umat Islam dituntut yang notabene adalah awam dan dalam hukum Islam, maka mengikuti mazhab nampaknya menjadi pilihan yang tepat. Pembahasan selanjutnya mengenai talfik. Talfik di sini memiliki 3 pembahasan. Yang pertama, pengertian talfik, yang kedua talfik dalam sejarah fikih Islam, dan yang ketiga hukum talfik. Pengertian talfik. Secara etimologi, talfik memiliki beberapa makna, berasal dari kata lafaka yulafiku. Di antara maknanya, pertama, talfik bermakna menyatukan, seperti dalam sebuah kalimat lafakta at-sauba, lafkan, menyatukan 2 sisi baju untuk dijahit. Kedua, bermakna tidak ada perpecahan atau bersatu. Makna ini hampir semakna dengan makna yang pertama. 2 makna ini yang kemudian akan ada kaitan erat dengan talfik secara istilah. Talfik dalam sejarah fikih Islam. Istilah talfik muncul setelah abad pertama Islam. Pasalnya para sahabat di masa Nabi tidak pernah mengatakannya, mengingat sumber fikih dan tasyrik pada masa itu hanya sebatas Al-Quran dan Sunnah Nabi. Semua permasalahan yang terjadi di antara mereka dikembalikan kepada Al-Quran. Jika tidak didapati, maka diserahkan kepada Rasulullah, dan beliau dengan segera akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Begitu juga pada masa sahabat, tabi'in, dan kibar ulama, istilah talfik belum ada. Ulama, hakim, dan mufti pada masa ini menyandarkan semua permasalahan dikembalikan ke nas-nas syari. Jika tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, mereka mengeluarkan pendapatnya dalam masalah-masalah ijtihadi. Maka sampai hari ini tidak kita dapati para kibar ulama membicarakan dan membahas talfik, padahal mereka memiliki karangan fikih dan usul fikih. Kemudian, ketika fikih Islam berada pada masa munculnya mazhab dan fikih, disinilah kemudian istilah talfik muncul dan menyebar, dan ini terjadi pada akhir abad keempat, awal abad kelima Hijriyah. Maka kemudian ulama dari setiap mazhab membahas dan menjelaskan hakikat talfik. Sebagian mereka menolak secara mutlak, sebagian menerimanya secara mutlak, dan sebagian lain menerimanya dengan syarat. Hukum talfik yang diperbolehkan, yang pertama, metode penolakan atau peniadaan. Yang kedua, metode penetapan lawannya. Yang tidak diperbolehkan, yang pertama, menyengaja hanya mencari-cari yang paling ringan. Lalu, yang mengakibatkan penolakan hukum atau ketetapan atau keputusan hakim pemerintah. Yang ketiga, yang mengakibatkan seseorang meninggalkan apa yang telah diamalkan secara taklid. Penutup, Islam pada awalnya tidak mengenal ajaran bermazhab, namun pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam secara tidak terorganisir telah mengikuti pendapat ulama tertentu dalam menjalankan syariat Islam, terutama pada aspek fikih. Kehadiran mazhab yang ada memberikan kontribusi penting karena ia menyediakan alternatif pemikiran hukum yang dapat diadopsi pada saat ini. Kemampuan mengkontekstualisasi pemikiran hukum dalam mazhab kepada konteks masa kini merupakan langkah penting untuk dilakukan, dan juga batasan diperbolehkan atau tidaknya melakukan talfik adalah bahwa setiap perkara yang dapat mengacaukan landasan-landasan syariah dan dapat menghancurkan aturan dan hikmahnya, maka hal itu dilarang, terutama kalau hal itu sekedar hial. Sebagai tambahan, pemberlakuan talfik hanya diperbolehkan saat dibutuhkan atau dalam kondisi darurat atau terpaksa saja, bukan bertujuan untuk mempermaikan hukum agama atau mencari-cari pendapat yang paling mudah dan ringan dengan sengaja tanpa ada masalah yang dilegalkan syariah. Dan lagi, itu pun terbatas pada sebagian hukum peribadahan dan muamalah yang bersifat ijtihadi atau yang dibolehkan terjadi pendapat dan bukan bersifat qat'i atau pasti. Wallahu a'lam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.